Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vito Alfiandrius Meko dengan NIM 2019-008188 dari kelas 4A5 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Manajemen Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem global yang terdiri dari A. Portofolio sistem informasi internasional, B. Tantangan dalam mengembangkan sistem internasional, C. Isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Kita mulai bagian A. Portofolio sistem informasi internasional. 1. Pertumbuhan sistem informasi internasional. Poin pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami keseluruhan kekuatan pasar atau pembalap bisnis yang mendorong industri Anda menuju persaingan global. Pengemudi bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung bisnis dan yang telah mempengaruhi arah bisnis. Poin kedua, lingkungan global, bisnis drive, dan tantangan. Penggerak bisnis global telah mendorong internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi melalui telepon, televisi, radio, dan jaringan komputer. Poin ketiga, tantangan bisnis. Perbedaan antara budaya menghasilkan perbedaan dalam beberapa harapan sosial, politik, dan akhirnya aturan hukum. Perbedaan budaya dan politik sangat mempengaruhi proses bisnis dan aplikasi teknologi informasi. 2. Mengelola sistem informasi internasional. Poin pertama, strategi global dan organisasi bisnis. Ada 4 strategi utama global yang membentuk dasar bagi struktur organisasi perusahaan global adalah eksportir dalam negeri, multinasional, franchisor atau waralaba, dan transnasional. Yang pertama, strategi eksportir dalam negeri dicirikan oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya. Produksi, keuangan, akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategi ditetapkan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Kedua, strategi multinasional mengkonsolidasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari basis rumah pusat sementara mendesentralisasi operasi produksi, penjualan, dan pemasaran ke unit di negara lain. Franchisor adalah perpaduan yang menarik antara yang lama dan yang baru. Di satu sisi lain, produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan awalnya diproduksi di negara asal. Namun untuk alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada personil asing untuk beroperasi atau berproduksi. Yang keempat, perusahaan transnasional adalah perusahaan tanpa kewarganegaraan yang benar-benar dikelola secara global yang mungkin mewakili sebagian besar bisnis internasional di masa depan. Poin yang kedua, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan perbaikan di bidang telekomunikasi global memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan internasional untuk membentuk strategi global mereka. Ada 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama, sistem terpusat adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara total di basis rumah domestik. Kedua, sistem duplikat adalah sistem di mana pembangunan terjadi di rumah tetapi operasinya diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Yang ketiga, sistem desentralisasi adalah sistem di mana masing-masing unit asing merancang solusi dan sistem uniknya sendiri. Yang keempat, sistem jaringan adalah sistem pengembangan dan operasi sistem yang terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di semua unit. Poin yang ketiga, reorganisasi bisnis. Untuk membangun struktur pendukung sistem informasi dan perusahaan global, sebuah perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip ini. Pertama, atur aktivitas penambahan nilai di sepanjang garis keunggulan komparatif. Kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, membangun di kantor pusat dunia sebuah kantor tunggal yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. 3. Mengelola sistem global. Poin pertama, strategi sistem global.
Hanya beberapa sistem inti yang benar-benar layak untuk dibagi dari segi biaya dan kelayakan pandang. Sistem ini mendukung fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Sistem lain harus dikoordinasikan karena mereka memiliki elemen kunci, namun tidak harus sama sekali berada di atas nasional. Poin kedua, tentukan proses bisnis inti. Proses bisnis adalah serangkaian tugas yang berhubungan secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik. Setiap proses bisnis biasanya melibatkan banyak area fungsional, berkomunikasi dan mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Poin ketiga, identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting, Anda mulai melihat peluang untuk sistem transnasional. Langkah strategi kedua adalah melakukan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai transnasional sejati. Biaya finansial dan politik untuk menentukan dan menetapkan sistem transnasional secara tinggi. 4. Solusi manajemen implementasi. Poin pertama, menyetujui persyaratan penggunaan umum. Membentuk daftar pendek proses bisnis inti dan sistem pendukung inti akan memulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan. Mengembangkan bahasa yang sama untuk mendiskusikan bisnis dan secara alami mengarahkan kepada pemahaman tentang elemen umum. Poin kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Keberhasilan agen perusahaan akan tergantung pada legitimasi pemenang dan kemampuan untuk melibatkan penggunaan dalam proses perencanaan perusahaan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas Anda diterima atas dasar kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Poin ketiga, mengembangkan aplikasi koordinasi. Pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksity untuk mencoba strategi perencanaan grand perubahan. Jauh lebih mudah mengkoordinasi perubahan dengan membuat langkah-langkah inkremental kecil menuju visi yang lebih besar. B. Tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Ada beberapa tantangan dalam mengembangkan sistem internasional, antara lain: yang pertama, kendala budaya; kedua, kendala politik; ketiga, kendala geonomi; yang keempat, pembatasan komunikasi data; kelima, kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. C. Isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Pada poin pertama, membuat platform dan sistem integrasi. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem ini baru sesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi, orang yang berbeda, dan berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terpadu untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Poin kedua, konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan bersama-sama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam suatu jaringan terpadu seperti sistem telepon, namun mampu melakukan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global yang terdispersi. Poin ketiga, lokalisasi perangkat lunak. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realistis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, meningkatkan unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan definisi data mereka yang lebih baik. Seluruh proses konvensi perangkat lunak untuk beroperasi dalam bahasa kedua disebut pelokalan perangkat lunak. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.